Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Renugrah dengan NIM 112210027 kelas A2. Di sini saya akan meresensi kesulitan-kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan kesulitan yang pernah saya alami. Kesulitan berbahasa Indonesia itu menurut saya ada beberapa aspek, mulai dari kesulitan yang pertama yaitu kesulitan yang pertama yaitu ejaan, kedua yaitu kosakata, ketiga yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang kurang, terus penggunaan dalam konteks sehari-hari atau contextual use. Terus yang selanjutnya yaitu ejaan dan pelafalan. Nah, untuk yang pertama, saya kurang tadi untuk tata bahasa atau grammar. Nah, di sini tata bahasa itu semisal untuk struktur kalimatnya. Bahasa Indonesia memiliki struktur kalimat yang berbeda dari bahasa lain. Misalkan posisi subjek, predikat, dan objek. Seperti itu. Bisa berbeda dari bahasa asal penutur. Kata penghubung, conjunction. Penggunaan kata penghubung seperti yang, dan, tetapi, dan atau seringkali membingungkan. Kosakata, sinonim, dan antonim. Bahasa Indonesia memiliki banyak sinonim yang bisa membingungkan. Selain itu, antonim yang digunakan dalam konteks tertentu juga menjadi tantangan. Istilah baru. Perkembangan bahasa Indonesia yang terus-menerus menciptakan istilah baru yang belum tentu dipahami oleh semua orang. Nah, di sini kita sendiri tahu bahwa istilah baru ini banyak sekarang di generasi-generasi yang akan datang. Contohnya untuk generasi saya bisa dibilang Gen Z gitu ya, Gen Z atau Gen Z sama aja. Itu sekarang kan mulai ada kata-kata yang semisal untuk penambahan kata-kata baru yang bahasa gaul atau slang, semisal kuy, get well soon, semoga cepat sembuh, GWS gitu. Untuk kata-kata singkatan seperti itu, bahasa gaul atau slangnya gitu. Nah, terus untuk penggunaan kata informal dan formal juga itu termasuk dalam ranah kesulitannya dalam berbahasa Indonesia. Semisal kita memposisikan kita sebagai bawahan dan atasan. Kita menggunakan bahasa ketika kita berbicara atau ketika kita berdiskusi dengan bos, kita harus menggunakan bahasa yang tentunya formal. Contohnya di sini yaitu semisal permisi Pak, saya izin saya izin untuk meminta cuti untuk minggu depan. Kita nggak mungkin dengan bahasa yang informal. Contohnya seperti Pak, gue nggak bisa masuk besok, gue mau ambil cuti. Nggak mungkin menggunakan kata yang seperti itu. Nah, itu seringkali anak zaman sekarang itu menggunakan kata-kata slang atau kata-kata gaul itu lebih pintar atau lebih hebat menggunakan kata-kata gaul ketimbang bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Contohnya untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti kita ganti gua atau gue, terus kamu ganti lo. Harusnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar kita harus mengganti kamu atau saya, Anda, seperti itu.
Nah, di sini untuk 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 dialek bahasa dan daerah juga berpengaruh. Tentunya Indonesia banyak berbagai macam suku, bahasa, budaya yang tentunya di setiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri. Semisal untuk suku suku Bandung itu, semisal untuk suku-suku seperti Batak atau suku-suku apa, dia memiliki ciri khas bahasanya sendiri. Nah, biasanya suku-suku tersebut lebih mengutamakan bahasa daerahnya sendiri ketimbang bahasa Indonesia. Nah, ketika mereka beralih ke penggunaan bahasa Indonesia, tentunya itu akan menghadapi suatu kesulitan dalam perubahan bahasa tersebut. Dialek bahasa juga berpengaruh. Dialek bahasa juga tentunya akan ikut, tapi tentunya dialek tidak berpengaruh banyak terhadap kesulitan berbahasa, karena intinya kita harus paham dulu berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu, mulai dari kosakatanya, ejaannya, seperti itu. Nah, seperti dialek seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Tentunya mengatasi hal tersebut dengan cara yang pertama itu tentunya pembelajaran dengan sering berlatih berbicara menggunakan bahasa Indonesia, terus tentunya dengan pendidikan berbahasa Indonesia, terus tentunya kita memanfaatkan teknologi sekarang yang sudah ada. Tentunya sekarang teknologi AI sudah canggih, kita bisa menggunakan laptop, HP untuk kita searching untuk pembelajaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa. Nah, pembiasaan diri, tentunya pembiasaan diri dalam penggunaan berbahasa Indonesia. Tentunya kita juga semisal atau kita bingung untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita bisa menggunakan KBBI, kalau kita sebut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tinggal kita cari katanya yang semisal kata yang kita belum pahami atau belum kita ketahui, kita bisa cari di KBBI. Nah, tentunya itu kemauan besar dalam diri untuk belajar berbahasa Indonesia. Tanpa adanya kemauan, tentunya kita tidak akan bisa berbahasa Indonesia yang baik, dan tentunya kita pasti akan kesulitan dalam menghadapi bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.